Halo semua, kali ini kita akan membahas satu masalah yaitu tentang stunting. Apa sih yang disebut stunting itu? Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tumbuh kembang pendek yang disebabkan kurangnya asupan gizi, terserang infeksi maupun stimulasi yang tidak memadai. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan dengan tinggi badan di bawah -2, yaitu stunting sedang dan berat, dan -3 yaitu stunting kronis. Hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Bagaimana angka kejadian stunting di Indonesia? Prevalensi stunting di Indonesia hasil pemantauan status gizi atau PSG pada tahun 2016 mencapai 27,5%. Padahal menurut WHO masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi stunting lebih dari 20%. Artinya secara nasional masalah stunting di Indonesia tergolong kronis, terlebih lagi di 14 provinsi yang prevalensinya melebihi angka nasional. Kemudian dampak apa saja yang mungkin ditimbulkan oleh stunting? Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka yang panjang, berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan resiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Lalu faktor apa saja yang dapat meningkatkan risiko stunting? Yang pertama, praktik pengasuhan yang kurang baik mengenai kesehatan dan gizi. Yang kedua, masih belum optimalnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan ANC (Antenatal Care), pelayanan masyarakat untuk ibu selama masa kehamilan. Yang ketiga, masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan di Indonesia masih tergolong mahal. Yang keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi sumber air minum layak. Yang kelima, sering menderita infeksi di awal kehidupan anak, infeksi yang disebabkan oleh hygiene dan sanitasi yang buruk, misalnya diare dan cacingan. Lalu, seperti apa ciri-ciri anak mengalami stunting? 1. Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. 2. Proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk seusianya. 3. Berat badan rendah untuk anak seusianya. 4. Pertumbuhan tulang tertunda, namun jangan khawatir, stunting dapat dicegah terutama dengan mengoptimalkan masa 1000 hari pertama kehidupan. Stunting umumnya diakibatkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama pada anak. Hitungan 1000 hari anak dimulai sejak janin sampai anak usia 2 tahun, jadi orang tua harus bisa memberikan asupan nutrisi yang sesuai. Selain itu ada cara apa lagi ya? Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Ibu yang sedang mengandung disarankan selalu mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Yang kedua, berikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan kepada sang buah hati. Yang ketiga, berikan MPASI sehat dengan tetap melanjutkan ASI hingga usia 2 tahun. Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau MPASI untuk mencegah stunting. Keempat, terus memantau tumbuh kembang anak. Orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang
anak mereka, terutama dari tinggi dan berat badan pada anak. Bawa si kecil secara berkala ke posyandu. Yang kelima, selalu jaga kebersihan lingkungan. Seperti yang diketahui, anak-anak sangat rentan akan serangan penyakit, terutama kalau di sekitar mereka kotor. Faktor ini pula yang sering tidak langsung meningkatkan peluang stunting. Nah, sekarang lebih paham tentang stunting kan? Mari sama-sama mencegah stunting dengan mengoptimalkan 1000 pertama kehidupan. Salam sehat teman semua.